Ngapa stuck katanya? Stuck kah ini kah guys? Jangan bilang ini nge-stuck bro. Nge-stuck kah? Enggak sih harusnya sih. Yuk let's go. Welcome to Mobile Legends game 10. Ada Fastguard. Gatot berhasil diambil Gio dengan memakai Link, Dins pakai Kalea, Koji dengan memakai Harit, dan Prince memakai hero Selena, sementara Karti dengan memakai hero Fredrin ya. Zombie dengan Lukas. Ada Daisy mencoba memakai Parsha, sementara Nu dengan mencoba memakai Retail, dan Listeria langsung mencoba memberikan penarikan. Mancing mana yang mantap langsung membuka sebuah ancaman. Yang Franco yang kini berhasil diambil, mencoba untuk membantu Kak juga di bagian tengah. Namun sebuah Arnold lagi seperti yang kini bakal terjadi, mencoba untuk mengenai ke arah serang Prince. Dengan Fredrin juga berhasil mengambil ke arah sebuah purple di sana, memberikan pengambilan lain ke arah beberapa buff lainnya. Ini bakal jadi masalah. Seperti di bagian bawah kita melihat juga Fastguard mulai mencoba menekan. Pukulan akan terbuka untuk bisa mengambil ke arah sebuah gelombang. Zombie harus mencoba untuk bermain dengan lebih aman jika ingin melakukan pengambilan ke arah sebuah gelombang untuk bisa dia dapatkan. Tapi mulai memberikan beberapa inisiasi tambahan. Serangan mulai terjadi sementara first bolt berhasil terbuka. Dins yang harus malah berhasil untuk ditumbangkan di sana. Dan kita lihat pengambil ke arah sebuah buff kini sedang diambil oleh teman-teman dari tim hierarki. Yang serangan di bagian atasnya juga kini mulai terjadi. Nu harus berhati-hati. Kusi apakah akan mulai mencoba memberikan penyerangan dengan cukup nekat, tapi mengambil kelas sebuah gelombang pun berhasil diaman kalau serang Karti dengan zoning yang begitu baik ya. Buset guys, itu zoning yang bisa dibilang sangat-sangat ketat ya. Yang akan jadi masalah kalau misalnya ada pemain yang malah dengan sangat enteng ya masuk ke area sana. Dan kita lihat ada pembalasan yang mulai terjadi. Listeria berhasil mendapatkan lagi sebuah point kill, memperkuat dirinya untuk bisa dapetin 2 pick off sampai di menit yang hampir ke arah 2 kali ini ya. Dengan pengambilan ke arah sebuah tartan yang juga kini akan terjadi di area bottom lane sana ya. Sebuah mancing mania mantap kembali terkonek. Oh, Prince dalam bahaya. Dins pun juga kini apakah akan berhasil untuk terkena sebuah tumbangan. Dengan posisi dari seorang Harit Kuzi yang kini sedang mencoba untuk menjaga sebuah platingan. Pavilion masih akan dilakukan. Sementara Nu pun juga kini dalam ancaman, mencoba untuk bermain dengan aman. Beberapa tembakan sempat dilakukan dan kini akankah harus membuat seorang Nu pun mencoba untuk membuka sebuah efek crossbow-nya. Kuzi menjadi pemain yang harus lebih berhati-hati, tapi pick off lain pun terjadi. Dins lagi dan lagi harus tereksekusi dan ini akan menjadi sebuah pengambilan ke arah sebuah turtle yang pertama yang akan berhasil diambil dengan baik oleh pasukan dari tim hierarki di sana. Abis Yalir pun gagal untuk bisa mengenai member dari pasukan teman-teman tim Ipos. Dan lihat dari segi satu buff yang juga kini bisa digunakan. Karti mengambil turtle, retribution pun cukup ready. Dengan Fastguard yang juga kini akankah harus tertumbangkan Avatar Guardian malah dibawa untuk ke arah belakang. Saudara pemain yang masih di bagian depan, Dis mencoba pulang, tapi sudah terkena sebuah ganjaran. Satu lagi pukulan pun berhasil untuk seorang zombie lakukan. Dan kini harus membuat serang Fastguard pun terlihat sendirian ya di bagian bottom lane. Meskipun Prince ternyata lebih dekat untuk bisa mengcover, Abyssal Hero akan terbuka langsung memancing zombie untuk gak bisa bergerak dengan sama sekali. Lebih kini dengan tambahan darah yang juga berhasil didapatkan lagi, malah membuat seorang zombie berhasil kabur, yang kini harus malah memaksakan dan harus berhasil akhirnya dieksekusi untuk gamenya kali ini. Karti pun juga masih mencoba memasakkan, tapi sebuah mancing mania mantap pun terbuka dan Tsunami Slam berhasil memang dia sempat lakukan, tapi nggak ada cover yang cukup baik dan harus membuat dirinya pun terkena pengambilan di sana. Dan lihat sebagian pemain dari pasukan tim RRQ udah ternyata ke bagian atas ya, membuat Kozie pun kini dalam sebuah ancaman. Belum lagi kita kena sebuah hook. Purify Gaming pun berhasil untuk beraksi dengan beberapa zaman force juga kini akan digunakan. Kozie pun sepertinya harus menunggu teman-teman untuk bisa datang. Soal kita lihat juga di bagian bawahnya, Zombie dan Fastguard kembali akan memulai pertarungan mereka dengan mungkin bisa di backup juga dengan harus serang Tomio di sana. Seperti bagian atasnya kita lihat Nu pun harus terkena tumbang untuk kedua kali. Hingga Karti yang kini mulai datang malah menjadi pemain yang harus terkena sebuah surprise. Meskipun Darkwell pun harus malah tercancel. Sebab pos pun juga terbuka langsung di tangan dari serang Kuzi. Karti apakah masih berhasil selamat? Sebuah video airstrike juga tadi sempat terbuka dan harus membuat Listeria mendapatkan pick off ketiganya menjadi pemain atau tank yang KDA kalau untuk kali ini. Yang coba untuk membuka juga satu bar hook dan kini malah berhasil menyabarikan sebuah pelontihan. Harus juga tereksekusi
Sementara bisa Lira pun tadi berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain. Dan Dicey pun hilang di bagian sana. Mencoba untuk kabur dengan darah sekarang, tapi Havoc Crossbow pun berhasil menyambar juga karena dirinya membuat bencana. Listeria pun diamankan, killing spree pun terjadi sementara eliminasi ke arah sebuah purple buff-nya. Juga kini akan mulai diambil di tangan dari serang Karti. Ada lompatan yang terjadi bersama pukulan. Cancel dengan satu Wafator Guardian pun juga harus terjadi di tangan diserang Fasgar. Dengan zaman Kosika berhasil terbuka dan Kuzi mencoba untuk menjaga zoning untuk bisa melakukan pertarungan dengan baik. Apalagi dengan cancelnya sebuah video strike yang kita sempat dilakukan oleh serang Dicey. Mencoba memantapkan diri dari belakang dengan Nu yang juga kini harus sendirian mencoba untuk pulang. Dengan seorang Nu yang harus kembali tertumbangkan dan dua orang member lainnya pun juga harus dalam bencana karena harus terkena satu pukulan manis yang berhasil dibawa langsung oleh seorang Fasgard di sana, memberikan bencana. Apalagi dengan Purple yang juga harus malah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan Dark Nipos di sana. Zombie pun terlihat sendirian, mencoba untuk berhati-hati, tapi dengan permainan yang cukup barbar, mulai mencoba untuk juga memberikan dominasinya ke arah sebuah turtle yang ada di arah bottom lane. Namun sayang Gyu pun berhasil membuka sebuah retribution sehingga pengambil ke arah sebuah turtle pun malah berhasil diambil di tangan pasukan Nipos. Thames Outlet pun harus terjadi lagi dan Bloody Hand menjadi pemegang serang YouTube langsung tertumbangkan, tapi sepertinya paksaan serangan juga harus mengharuskan seorang Karti pun juga harus terkena sebuah point kill. Dan kini Jose masih mencoba menciptakan satu buff pick up lagi, namun one last hit-nya Dins yang berhasil menggampar langsung ya seorang Listeria untuk tertumbangkan sebanyak 3 kali untuk gamenya kali ini. Sebuah area di bagian top lane pun juga mulai di-plating lagi, mencoba untuk meningkatkan permainan dengan Nu yang harus sendirian. Tentunya akan jadi bencana jika Nu harus terkena sebuah Abyssal Hero di sana. Mencoba untuk ini melakukan sebuah pergantian ke area dengan zombie yang mungkin harus bermain ke bagian top lane ya. Sepada pertukaran role atau pertukaran tempat mungkin bisa terjadi, dan kita lihat dari sebuah hook gagal dilakukan oleh serang Listeria yang kini harus membawa serang Dins pun jadi masalah. Lagi dan lagi terkena Bloody Hand. Dins pun harus tereliminasi karena pun berhasil mendapatkan sebuah pick up dan cancel sebuah Avatar Guardian pun masih gagal untuk bisa dilakukan, dan zombie membuka tembakan dan sepertinya memaksakan untuk serang Fasgard berhasil untuk langsung terkena tumpangan. Masih memang ada seorang zombie ya yang bersiap, dengan kini juga berhasil membuka sebuah point kill. Ini ada seorang Link dari Gyo yang harus terkena point kill tambahan lagi, dan Uzi mencoba bertindak dengan satu zaman Force. Meskipun dalam posisi yang cukup baik, terkena sebuah shot dan tambahan yang berhasil dibuat oleh serang Karti. Dengan turret juga kini akan berhasil diambil, dan Tsunami Slap juga berhasil terbuka. Lihat Dins masih mencoba untuk nekat dengan melakukan serangan tambahan di area depan sana. Gak ada pemain yang sepertinya juga cukup kuat untuk bisa memberikan backup, dan harus membuat serang Dins pun kini dalam ancam. Meskipun support darah terus didapatkan dengan bantuan Fasgard yang juga kini mulai mencoba untuk datang. Dua orang pemain yang sekarang sepertinya harus pulang, dan Flicker tadi menjadi sebuah opsi tambahan yang sepertinya memang harus dilakukan ya. Apalagi mereka juga punya Gyu yang punya mobilitas yang cukup luar biasa. Kalau misalnya bisa ngejar-ngejar dan bisa ngasih sebuah momen di mana pasukan dari tim RRQ dapat dikejar, ya akan jadi masalah banget dan bisa langsung terkena point kill menurutku. Dan kalau kita lihat kini di bagian top lane-nya ada pengambilan Kara Lord yang harus diperebutkan. Zoning sedang dilakukan, tapi satu lagi Tsunami Slam pun berhasil menangkap langsung seorang Dicey. Begitu juga sebuah Avatar Guardian dari seorang Fasgard yang juga akan berhasil memberikan keprekan ke arah pemain dengan zoning yang juga kini sedang dilakukan. Mencoba memukul mundur serang untuk bisa sepertinya pulang karena belakang setelah Gyu tertembak dengan cukup dalam. Sebuah Havoc Crossbow tadi sempat diarahkan ke arah seorang Gyu yang kini masih memilih untuk bisa menjalankan area. Turret di bagian tengah kini masih akan mencoba untuk dijalankan lagi. Ini game terakhir Bang Oi. Dengan Purple juga kini akan berhasil untuk bisa diambil. Prince mulai mencoba untuk sendirian ya melakukan serangan, tapi terlalu memaksakan dengan bantuan serang Fasgard yang ternyata mencoba untuk memberikan sebuah backupan. Abyssal Hero gagal seperti untuk bisa mendapatkan langsung seorang member dari pasukan tim RRQ. Paling next level lagi soalnya udah last game ya.
Dengan tim fight yang terbuka lagi, Karti pun harus kini terkena eliminasi. Avatar Guardian pun berhasil terjadi. Double kill, bahkan Cozy pun berhasil melakukan sebuah triple kill. Lucky for Maniac pun juga kini akan didapatkan karena seorang Nu yang sedang sendirian mencoba untuk kabur dengan darah yang tersisa. Apakah berhasil selamat dengan darah yang begitu tipis di sana? Dengan one last ini juga kini terbuka langsung di tangan dari seorang Dins. Begitu jadi ancaman. Dan Lord pun juga kini akan mencoba untuk langsung diambil di tangan pasukan dari tim EVOS. Disambar abis ini, nggak bisa Bang Oi, abis ini aku udahan. Ini terakhir Bang, paling besok lagi ya. Atau next live ya. Dengan Lordnya akhirnya berhasil diambil di tangan dari serang Fastguard. Retribution yang nggak kepake kayaknya ya. Dari seorang Giyu. Ini ngebuat tentunya teman-teman dari tim EVOS bisa lebih lagi kalau misalnya mereka pengen manfaatin dari segi warnya ya. Kalau misalnya mereka bisa ngerebut ke arah purple atau mungkin ke arah race buff juga lebih enak lagi karena Giyu masih punya retri ya. Dan bahkan ada satu buah split push yang akan mulai dilakukan Giyu. Bermain ke arah top lane langsung, membawa beberapa wave ini untuk bisa dijalankan, tapi malah terkepung langsung dengan satu pembelodihan dan Giyu HB karena dirinya pun langsung terjadi. Wave ini pun mulai mencoba untuk dijalankan lagi di area tengah kali ini, membawa wave ini untuk bisa langsung masuk menuju ke arah sebuah Natsuri di saat Abyssal Iru juga harus mengenai ke arah seorang Karti yang kini harus lebih berhati-hati. Lagi dan lagi terkena sebuah tsunami slam membuat dirinya pun harus terpental, namun masih berhasil pulang dengan darah yang begitu tipis. Sisa sebuah baru Darkwell pun juga sempat mencoba untuk dia lakukan, dan dalam posisi yang cukup baik untuk bisa selamat. Zombie pun harus terkena mega kill di sana dengan heavy crossbow tambahan dari serang Nu yang sepertinya akan mencoba untuk memberikan eliminasi terlebih dahulu karena Lord yang mulai berjalan dari area bawah ya. Di satu turret di bagian tengah pun juga ada berhasil teman-teman dari tim EVOS pun hancurkan, dan bahkan membuat mereka pun mendapatkan opsi untuk melakukan sebuah double kill di sana. Cozy ini akhirnya berhasil dihentikan. Sebuah mancing mania mantap pun juga berhasil dilakukan. Fastguard terkena damage turret dan cukup dalam. Namun lihat ada sebuah wave ini juga berhasil untuk menghancurkan turret yang ada di bawah atas. Kerugian masih terus terjadi untuk pasukan dari tim hierarki yang kini juga harus malah membuat mereka pun mendapatkan lagi satu eksekusi untuk membuat pemain dari pasukan tim EVOS pun lagi dan lagi harus terkena panis ya. Ada Giyu yang tadi mencoba untuk maksain ternyata. Ya, ini jadi peluang setidaknya untuk pasukan dari tim hierarki dalam melakukan recovery ya. Dengan Lord bentar lagi bakal terbuka, bisa menjadi pilihan juga untuk mereka dalam melakukan pengambilan ke arah Lord yang ada ya. Sementara kita lihat juga di bagian bawah ada wave minion yang juga akan dijalankan oleh Prince, mencoba untuk menyulitkan pasukan dari tim hierarki dengan permainan yang nyulitin mereka untuk bisa memanfaatkan dari segi team fight ya. Karti masih menunggu, pukulan pun terjadi, tsunami slam pun digunakan. Avatar Guardian pun juga ternyata datang memberikan ancaman ke serang zombie yang seperti harus malah terkena tumbangan. Kita ada satu pick up yang juga kini diciptakan karena serang zombie yang masih mencoba untuk memaksakan, dan zombie harus dihentikan dengan 3 lawan 4. Pasukan dari tim RG pun kehilangan lagi seorang membernya, tapi serang Nu masih mencoba untuk selamat, melakukan positioning untuk bisa mendapatkan lagi sebuah pick up ke arah seorang pemain tambahan dari pasukan tim EVOS. Heavy crossbow sangat-sangat berbahaya, dan Dins pun juga kini akan dikejar menjadi pemain yang juga kini mencoba dipotong langsung jalur untuk bisa escape-nya, dan Dins harus terdominasi. Kemudian Bodan dan juga satu buah mancing mania mantap akan terjadi lagi, dan Dins akhirnya dihentikan untuk gamenya di match kali ini. Cozy dan Nu kembali akan mencoba untuk bertarung, kini melakukan sebuah band situation, tapi sepertinya Nu gak dikasih napas untuk bisa memenangkan pertarungannya. Meskipun Cozy pun juga harus merelakan bahwa turret di bagian tengah pun juga harus dihancurkan, dan pengambilan arah Lord apakah akan dipaksakan serang Karti yang ada di arah top lane. Ini mencoba untuk mengambil kesempatan dengan beberapa buff lain yang sedang mencoba untuk diambil ya. Dengan arhook dari seorang Listeria yang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah pemain ya. Listeria jadi pemain yang memang sangat-sangat juga berkontribusi dengan besar ya. Bawa assist dengan cukup banyak, dengan 7 pick off yang juga udah berhasil Listeria dapetin, 4 kali tumbang aja, dan kini ada pengambil karena Lord yang juga mulai terjadi di tangan pasukan dari tim EVOS yang juga mulai mencoba memotong seorang Karti agar susah untuk bisa selamat pulang ke arah belakangnya kali ini.
Masih ada Listeria dan juga seorang Nu yang akan mencoba untuk melakukan sebuah war lagi. Memberikan penjegalan ya. Mungkin karena pemain-pemain yang mulai mencoba untuk juga memotong jalur escape pasukan dari tim RRQ ya. Dengan war yang juga akan terbuka lagi. Mancing mania mantap yang gagal untuk bisa memberikan pengenaan ke arah pemain. Dan kita lihat juga bahwa kali ini pasukan dari tim RRQ lebih bermain dengan lebih pasif karena mereka juga harus menerima Lord yang kedua untuk kembali teman-teman dari tim EPOS datangkan ya. Dan akan jadi masalah besar jika malah mereka mencoba untuk memaksakan sebuah war, tapi sayangnya Listeria mencoba membuka sebuah hook dan kini malah membuat diri pun dalam bencana. Belum dengan tentunya serang Dins yang juga harus tumbang duluan di sana. Listeria dan Prince pun juga harus diamankan. 3 pick off terjadi dan masih ada pemain yang juga kini akan berhasil dieksekusi. Pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mendapatkan momen yang cukup baik harusnya untuk gamenya kali ini meskipun Lordnya ini juga harus mereka perhitungkan sehingga sepertinya menggagalkan sebuah counter yang akan dilakukan karena dua orang member lainnya. Dan Karti malah mencoba untuk memasakkan untuk bisa membuat dua pemain tersebut pun tumbang sepertinya di sana. Pasgarka mencoba untuk memilih pulang bersama seorang Koze di saat Lordnya pun juga kini masih bisa masuk untuk ke bagian dalam dengan Des yang harus sendirian untuk bisa menjaga ke arah sebuah base yang ini tentunya akan jadi masalah. No, terlihat harus mencoba untuk menangkal sendirian dan masih ada Listeria. Tarikan dilakukan meskipun Desi harus tumbang dengan sebuah gamparan dari seorang Madara yang berhasil membuat dirinya pun teramankan di sana. Dan lihat ini bakal jadi 3 turret yang udah ternyata berhasil dijebol ya oleh teman-teman dari tim EPOS dan akan membawa bahaya penting buat pasukan dari tim RRQ karena mereka harus cari cara lagi untuk bisa ngubah jalan gamenya di game kali dengan sebuah momen epic comeback ya. Sebenarnya tadi mereka udah punya kesempatan sih dengan ada tadi sempat momen cuman mereka dibalikin lagi ya. Tapi kini berhasil melakukan seorang Gyu dengan satu bar hook begitu luar biasa. Listeria berhasil memancing dengan mancing mania mantapnya. Dan dengan tanpanya ada seorang Gyu, ini bakal membuat Lordkah bakal didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Kita yang tunggu tapi mereka juga harus berfokus ke arah wave minion terlebih dahulu sih. Kalau misalnya mereka nggak mau ada sebuah speed push yang mungkin bisa terjadi ya. Dan mereka nggak bakal dipersulit tentunya kalau misalnya wave minionnya udah bisa mereka jalanin dengan 3 area ya. Kalau misalnya nggak, mereka nanti pengen ngambil Carlot malah harus terkena sebuah split push. Atau mungkin dengan adanya wave minion juga bisa kesulitan ya. Tapi memang lebih bersama-sama sekarang mereka, lebih memainkan team fight sehingga mungkin ini juga bisa meminimalisir kesalahan mereka untuk gamenya kali ini ya. Dari PD pesan. Apa kabar Bang Mar? Buset, ada Bang itu kah? Loh. Halo Bang. Halo Bang Sob, welcome Bang Sob. Apa kabar? Baik Bangku, gimana kabarnya juga Bang? Buset, ada sebuah Vida Strike mencoba memberikan sebuah efek zoning. Damage yang cukup kuat kini akan berhasil juga mendapatkan ke arah pemain dengan cakaran dan kan split plus kan? Udah ku bilang guys. Ya guys, endgame pun terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS di game yang kali ini dan harus membuat RRQ berhasil dikalahkan ya. 5 hari nggak main. Lagi 5 hari nggak main Mobile Legend kah? Lagi sibuk di kapal kah Bang? Saya selalu Bang Sof. Ini juga aku udah last game lagi Bang Sof. Semangat selalu, sehat selalu King. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran di bisnisnya ya King ya. Kan tadi udah aku bilang guys. Ya. Kalian harus hati-hati sama 3 wave minion karena mungkin bisa di jalan dan beneran guys. Terbukti bro. Match 18 kagak ada. 18 kagak ada. Kan tadi udah aku bilang guys. Real ya, langsung ya. Langsung ada si Koze yang manfaatin ternyata split pushnya guys ya. Soalnya terjadi karena Gyu dengan 2 silver dari Dis dan juga Prince ya. Dengan 2 emas lain dan tentunya dari seorang Kuzi mendapatkan MVP. Pascal juga dapetin sebuah emas dengan 15 kali assist yang ternyata bisa untuk dia lakuin ya. Thank you Bang Penjantan, berkah selalu abangku. Sehat-sehat ya King, dimanapun berada King. Semoga selalu dimudahkan selalu rezekinya ya King ya. Amin. 10.000 yang selalu nian ya dikirimkan oleh Bang Sof ya biasanya ya.
Dari durasi pertandingannya 17 menit 47 detik, 33 poin kill yang dikumpulin buat teman-teman dari tim Hipos. Sebenarnya RRQ dapetin 35 ya. Lebih bagus sebenarnya, cuman mereka tadi kurang fokus sepertinya ya. Iya bang, ngeri katanya. Franco-nya nggak dikasih. Iya guys, Franco-nya nge-pressure banget sih guys.